Hai, berjumpa lagi dengan Tata Kuswaya Channel. Untuk kali ini saya akan membagikan video tentang restorasi Colt T120 tahun 76 ini. Tahun 76 77 yang belum ada tiang kacanya ya. Yang tiang kacanya gak ada nih seperti ini. Juga remnya masih rem pacul ya, artinya belum gantung. Proses yang pertama ini masih dalam tahap pengelasan terlebih dahulu karena ini banyak yang kropos terutama di bagian kabin ya. Cuman kalau mesin sama sasis kaki ini bagus bahan, sama surat nomor-nomor juga orisinil. Nah ini banyak sekali sih ini yang kroposnya, terutama bagian kabin. Interior juga parah sih ya. Untuk kelasannya ini menggunakan las karbit ya. Las karbit kadang pakai las listrik kalau di bagian-bagian yang rata, tapi kalau bagian yang agak susah seperti ini, terutama ada yang harus dibolongi, pasti pakai las karbit. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe, like, and comment untuk meningkatkan channel saya dan bisa berbagi video tentang otomotif, terutama mobil yang tua-tua. Proses ini dimulai dari tahap pengelasan sampai akhir itu memakan waktu 3 minggu ya, jadi cukup lumayan. Tapi ini untuk videonya saya satukan ya, nggak dipisah-pisah, nggak pakai video part 1 part 2. Nah untuk lantai dek masih ori. Nah ini nih remnya, rem pacu tuh kayak gitu. Nah remnya jadi dari bawah ya, yang sentralnya atau yang pedalnya, gak kayak mobil yang muda ya. Kalau yang dari 78 sampai 81 itu di atas kayak Mitsubishi T120 SS. Kalau yang ini khas mobil tua ya, tahun 77 tahun 76 masih di bawah. Nah ini banyak yang kroposnya sih. Untuk di lantai bak ini cukup lumayan ya, ada sih dikit-dikit yang kropos, tapi gak begitu parah. Untuk pinggiran masih ngaleng, pintu-pintu juga masih ngaleng karena ini bahannya memang agak bagus ya, cuman ada kropos doang. Itu rambang-rambangnya, rambang grill depannya. Kalau untuk atap dikrok semua ya, biar lebih bersih gitu, biar lebih enak untuk penempulannya. Nah ini juga kropos-kropos yang di bagian angin-anginnya, lubang angin-anginnya. Kalau Anda masih lihat jelek seperti ini, paling penawaran yang jelek kayak gini sekitar 7 juta 8 juta. Padahal ini saya beli bahannya doang. Saya beli ini belum direstorasi itu 11 juta. Itu pun dalam keadaan mesin nggak hidup ya, artian udah lama gak dipakai. Nih, dengan kondisi seperti ini saya beli 11 juta. Untuk yang kalian yang mungkin awam kepada mobil ini atau yang baru kenal, pasti disangkanya itu mobil rongsok. Padahal ini suatu lahan bisnis yang paling besar ya. Ketika mobil ini sudah beres, sudah kinclong. Dan pada saat video ini tampil, mobil ini udah laku sebenarnya. Cuman ini videonya baru saya garap, baru saya bikin. Dan ini alhamdulillah terjual 23 juta sama orang Jawa ya, orang Jawa Tengah maksudnya, sama orang Jawa Tengah. Dengan harga segitu ya, mungkin kalau untuk orang sana sih dibilang murah ya, karena udah kondisi yang full pajak jalan semua. Tapi
Tapi kalau Anda lihat dengan kondisi kayak gini ya paling nyangkanya sih rongsokan ya. Paling di 7 juta 8 juta itu pun jarang ada yang mau. Nah, ini khasnya di 77 gak ada kaca, gak ada tiang kaca maksudnya. Untuk sasis ini bahannya ini bagus, gak ada kendala. Untuk sasis gak saya cat, paling dibersihin doang. Karena ini bahannya bagus, gak ada kropos, gak ada kendala. Untuk asbalok, sayap, perkeong juga ini sangat-sangat istimewa untuk tahun segini. Dapat bahan yang seistimewa ini, cuman di body doang. Untuk hanger per paling bosnya ya. Dan untuk kaki-kaki ini asli sangat nyaman sekali, setir, mesin, garan, pesenelang ini gak ada kendala. Makanya saya bangun juga. Untuk transmisi, pesenelang, gardan ini cuman ya kotor-kotor oli doang sih. Tapi kalau segi fungsi gak ada kendala, gak ada bunyi, gak ada kendala. Nah, ini untuk masuk ke tahap pendempulan ya. Ketika tadi udah diberes di las, masuk ke tahap pendempulan. Dempulnya seperti biasa saya gunakan dempul polos atau dempul tanpa merek yang harganya 82.500. Itu sangat murah sekali untuk harga dempul 1 galon. Dan kualitasnya pun bisa dibilang oke lah. Ini dempulnya warna hijau, warna biru ya. Tapi kalau dicampur kuning jadi warna hijau ya, dicampur obat. Kualitasnya sangat mumpuni dengan harga murah dan isi lebih banyak. Juga menutup rapat. Ini hampir keseluruhan di dempul semua ya. Tapi dempulnya tipis-tipis. Jadi masih kedengeran ngaleng ya kalau diketok itu. Nah, ini terus yang udah langsung dihamplas. Amplasnya macam-macam dari mulai amplas nomor 80, 100, 120, 240 sampai 400 untuk penglicin ya. Nah, ini seperti ini. Dan di tahap ini juga masih kelihatan rongsok banget ya, masih belum kelihatan bentuk gitu. Oh ya, dan mobil ini platnya plat Jet Tasik ya. Plat Jet Tasik, suratnya lengkap, nomor mesin, nomor angka utuh, dan pajaknya juga tentunya jalan. Nah, ini amplas-amplasnya ini yang suka dipakai nih, nomor 80. Kemudian ini nomor 120 untuk pertengahan ya. Lalu ini nomor 100, ini ketika udah di lemir tipis. Terus yang ini nih 240, lebih halus lagi ya. Ntar kalau yang 400 itu yang sangat terakhir. Pengamplasannya ya harus dengan ahli ya. Tentunya kalau misalkan Anda baru belajar untuk dempul, mungkin ya hasilnya gak semaksimal kayak yang sudah ahli ya. Karena perlu keahlian khusus, terutama di bagian hamplas. Untuk pendempulan mungkin semua orang bisa, tapi untuk pengamplasan di sini adalah finishing yang sesungguhnya pada saat pengecatan. Karena pengamplasan tuh menentukan seberapa rapih kendaraan yang Anda poles. Lalu ini masuk ke pengecatan. Nah, catnya ini cat tinernya pakai tiner cepot. Untuk catnya ini warna merah ya. Lalu epoksinya epoksi nipe. Pakai epoksi nipe karena pengen lebih nutup. Epoksinya dicampurin sama warna merah, jadi lebih banyak gitu. Lebih warnanya tuh lebih cepat nutup.
Nah, jika sudah dicampur kemudian semprot, dan penyemprotan itu usahakan semprot terlebih dahulu bagian-bagian yang ada dempulnya ya, biar nanti pas 2 kali itu jadi merata, jadi lebih bagus. Nah, kalau seperti ini udah kelihatan kan bagusnya, kelihatan siluet voltenya, nggak kayak tadi waktu baru dilas itu kayak kelihatan kayak rongsok. Nah, tapi kalau seperti ini mungkin ada udah kelihatan bagus-bagusnya. Ini untuk epoxy ya, epoxinya merah karena dicampur cat merah. Kemudian ini masuk ke pengecatan cat dasar dan cat jadi. Nah, ini menggunakan Dinasti warna merah ya, dari merek Dinasti, dengan thinner cepot hijau 1 galon. Catnya saya pakai 3 galon, 3 kilo maksudnya, dan thinnernya 1 galon. Nah, ini warnanya, warna Mercedes Red ya. Cukup lumayan sih. Cuman kalau misalkan tukang catnya gak bener atau pengamplasannya gak bener, ini di warna merah tuh sangat-sangat kelihatan sekali gelombang dari dempul yang tadi. Jika pengamplasannya gak bener, tapi jika pengamplasannya bener, ini malah jauh terlihat lebih bagus lagi. Selanjutnya masuk ke tahap vernis atau on clear ya. Nah, ini menggunakan clear look, harganya 140.000 kalau di daerah saya, dan thinnernya itu thinner view atau F7 yang di botol warna putih. Nah, ini hasil dari penyemprotan pernisnya, lumayan ya, dari merek Look. Itu bukan saya mengendorse, tapi dengan harga 140.000 dan thinner F7 warna putih, hasilnya sangat kuat dan sangat baik ya menurut. Terutama nanti kalau udah dipoles, hasilnya bakal sangat-sangat memuaskan. Gak jauh sama dari produk Blinken juga. Ya, ini harga murah tapi kualitas bisa sebanding lah dengan rival. Nah, untuk penyemprotan pernis itu usahakan anginnya yang lebih besar ya, karena kan tekstur dari pernis sendiri itu lebih kental, beda sama bahan dari cat tuponya gitu. Anginnya harus lebih besar, setelan angin di spray gunnya. Nah, itu udah kelihatan kan kinclongnya. Dan ini dia ketika udah beres dicat, udah dipasang-pasang semua. Nih kelihatan kinclong bosku dan ngaleng. Ini harganya udah makin naik, gak kayak rongsokan kayak tadi. Nah, ini mobil udah laku sama orang Jawa Tengah ya, khususnya orang Cilacap, 23 juta dengan keadaan pajak jalan. Tapi ini ada part-part yang gak orsinil seperti spion sama bumper. Bumpernya tuh bukan orsinil ya, bukan orsinil pickup sama spion. Kalau udah seperti ini pasti Anda ngiler kan, pengen pegang gitu, pengen bawa. Keren. Lampu-lampu saya utamakan orsinil. Nah, cuman tanknya itu saya dijeligen ya, karena tank bawaannya ini bocor. Jadi sementara dijeligen dulu lah. Nah, ini bawahan bagus, bahan ori semua. Jadi pengen nostalgia ya, yang mungkin dulu punya Colte
yang sekarang udah rusak. Nah, ini hasil restorasi di bengkel saya. Dan ini kebetulan pada saat video ini muncul, mobilnya udah laku, udah terjual sama orang Cilacap, 23 juta. Cuman 1 hari beres, langsung dia bayar. Nah, ini yang masih di bawah tuh, ini nih yang tadi. Ini dari master remnya ya. Jadi ini masih full ori, kecuali dari spion sama bumper. Bawahan full ori. Interior yang tadi acak-acakan, alhamdulillah udah saya beresin. Backlighting sama joknya, jadi kelihatan eye catching. Enak ya, ini joknya juga empuk. Nah, ini lantai decknya yang tadi diberesin, juga kelihatan rapih ya sekarang. Nah, ini yang membedakan antara tahun muda dan tahun tua. Tahun tua tuh kayak gini ya, di dashboard juga beda. Di dashboard sama di pedal rem, gas sama kopling. Ini unitnya asli pick up ya bos, bukan robahan dari minibus dari Fashion. Yuk, sekian dulu video kote restorasi dari saya. Nantikan video-video lainnya. Sampai jumpa.